Halo Isian, kenalin nama aku Putra Aditya Saputra, bisa kalian panggil Radit. Aku dari kelas EBSH. Jadi di sini aku mau ceritain 3 entrepreneur yang bikin aku terinspirasi. Dari sekian banyaknya entrepreneur yang tersorot media, masih banyak juga cerita luar biasa dari entrepreneur lainnya yang jarang tersorot media. Mereka memulai dari nol, pekerjaan biasa hingga kegagalan yang membuat mereka frustasi. Nah, di sini aku mau ceritain ke kalian kisah 3 entrepreneur tersebut yang sekarang karya mereka dikenal dunia. Tokoh yang pertama ada Sarah Blakely. Beliau adalah founder Fax. Sarah Blakely dulunya adalah sales alat fax yang dimana kerjaannya keliling dari kantor ke kantor menawarkan produknya. Sarah Blakely bahkan tidak memiliki latar belakang bisnis dan koneksi di industri fashion. Oke guys, kita ceritanya sambil duduk aja supaya lebih rileks lagi. Jadi sini aku mau cerita gimana sih si Sarah Blakely ini nemuin produknya yaitu Spanx itu. Pada suatu hari si Sarah Blakely ini pengen pergi ke suatu acara pesta. Nah di sana dia pengen pakai celana putih, tapi si Sarah Blakely ini nggak mau dalamannya itu kelihatan garisnya. Nah karena nggak nemu, dia tuh iseng potong stockingnya sendiri. Kemudian dari sanalah dia dapat ide, kenapa sih ya nggak bikin produk shapewear yang nyaman, nggak nyeplak dan bisa dipakai oleh semua wanita. Nah yang jadi masalah, semua pabrik menolak idenya tersebut. Tapi si Sarah Blakely ini nggak nyerah. Pada suatu hari, Sarah Blakely ini pergi ke suatu pabrik kecil yang setuju nih bantu di mana dia mendesain produknya tersebut. Karena si anak laki-lakinya bilang kalau produknya atau idenya dia itu keren. Nah dari sanalah akhirnya si Sarah Blakely ini mulai nih ngedesain produknya dia sendiri, ngepak produknya dia sendiri, dan masarin produknya sendiri. Nah pada suatu hari akhirnya si Sarah Blakely ini diundang ke salah satu acara yaitu yang namanya Oprah Winfrey. Nah dari sanalah mulai terkenal yang namanya produk Spanx milik si Sarah Blakely ini. Nah pada akhirnya Spanx jadi salah satu brand global dan Sarah menjadi salah satu miliarder wanita termuda. Dan Sarah menjadi miliarder termuda versi Forbes waktu itu. Nah pelajaran yang dapat kita ambil dari si Sarah Blakely ini adalah ide sederhana bisa menjadi ide besar. Yang penting kita berani memulai. Tokoh yang kedua itu ada Elon Musk. Siapa sih yang kenal sama Elon Musk? Meskipun dia dikenal oleh banyak orang, dulunya dia juga diremehkan. Nah setelah Elon Musk jual PayPal dan dia punya banyak uang, tapi dia nggak santai nih. Dia taruh semua uangnya ke perusahaan Tesla dan SpaceX. Tesla, orang bilang mobil listrik itu nggak bakalan berhasil. Kemudian SpaceX, orang mana sih yang mau lihat perusahaan swasta nerbangin roket? Tapi Elon Musk jalan terus. SpaceX, tapi Elon Musk tidak mempedulikan perkataan orang tersebut. Elon Musk jalan terus. Tapi Elon Musk nggak mempedulikan nih perkataan orang tersebut. Elon Musk jalan terus, yang dimana SpaceX gagal 3 kali nerbangin roketnya meledak, dan orang berpikiran uang Elon Musk itu habis. Setelah orang-orang berpikiran bahwa itu adalah akhir dari karir SpaceX, di percobaan keempat, akhirnya Elon Musk berhasil meluncurkan roketnya, dan akhirnya SpaceX mendapatkan kontrak dari NASA. Bagaimana dengan Tesla? Tesla milik si Elon Musk juga hampir pernah bangkrut. Namun si Elon Musk ini tidak menyerah. Dia rela tidur di pabrik, kerja non-stop, sehingga tapi Elon Musk nggak menyerah. Dia rela tidur di pabrik,
kerja non-stop, dan pada akhirnya mobil listrik ini berhasil menjadi tapi Elon Musk nggak menyerah. Dia rela tidur di pabrik, kerja non-stop, dan akhirnya berhasil. Sehingga mobil listriknya ini berhasil tembus ke pasar mainstream dan menjadi tren dunia. Nah, dari usahanya itu, sekarang SpaceX berhasil meluncurkan satelit dan bahkan mengirim manusia ke luar angkasa. Kemudian mobil listriknya itu menjadi pionir mobil listrik di dunia. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari Elon Musk yaitu kadang lo harus gagal berkali-kali sehingga lo dapat membuktikan kepada dunia bahwa lo nggak salah pilih jalan. Nah, dan tokoh yang terakhir yaitu ada Nadiem Makarim. Nadiem Makarim adalah founder Gojek. Nadiem Makarim berasal dari Indonesia, tetapi dia kuliah di luar negeri dan bekerja di satu perusahaan konsultan elit. Nah, pada suatu hari, Nadiem Makarim ini jalan nih di perjalanan Jakarta, tapi dia ngeliat nih ojek-ojek pada nganggur dan penumpang-penumpang ini bingung pada nyariin ojek. Nah, dari sanalah muncullah ide dari seorang Nadiem Makarim ini. Kenapa kita nggak bikin aplikasi yang dapat menyambungkan celah dua pihak ini secara langsung? Dari sanalah terlahir aplikasi yang namanya Gojek. Namun, Gojek dulunya hanya bisa via telepon. Seiring perkembangan zaman, Gojek udah mulai berkembang nih. Yang dimana di aplikasi Gojek itu sekarang udah ada yang namanya GoFood, GoMart, dan kerjasama sama GoPay, dan juga ada GoRide namanya. Aplikasi Gojek ini nggak cuma ngebantu jutaan mitra driver dan UMKM. Aplikasi Gojek ini juga udah merger sama Tokopedia dan Goto Group, atau salah satu perusahaan digital terbesar di dunia. Sekarang Gojek nggak cuman membantu jutaan mitra. Nah, sekarang Gojek nggak cuman ngebantu konsumen, tapi juga ngebantu Nah, sekarang Gojek nggak cuman ngebantu konsumen, tapi aplikasi ini juga ngebantu penghasilan jutaan mitra driver dan UMKM, yang dimana sekarang Gojek ini udah merger sama Tokopedia dan juga Goto Group, yang dimana adalah satu perusahaan digital terbesar di Indonesia. Dari kisahnya Nadiem Makarim ini kita bisa belajar yang dimana perubahan besar bisa dimulai dari permasalahan kecil yang ada di sekitar kita. Maka itu penting, guys. Nah guys, itu tadi 3 tokoh yang menginspirasi menurut saya pribadi. Nah, dari mereka kita dapat belajar, ketika kita memiliki ide, beranilah memulai dan mengembangkan ide kita tersebut. Walaupun ide kita itu sering dianggap remeh oleh seseorang, yang penting kita berani memulai ide tersebut. Sekian dari saya, see you next time guys.